Selamat malam pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Rini So. Dan di MGP TV Studio ini udah kedatangan tamu, yaitu seorang pria yang cukup ganteng dan dia cukup berprestasi di negeri Korea ini. Nah pemirsa, saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang tengah istirahat dan juga yang sedang sibuk beraktivitas. Nah pemirsa, tentu tidak sabar dong. Siapa itu bintang tamunya? Anda harus sabar setelah iklan yang satu ini. Selamat malam Mas Aam, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Rini. Selamat datang di Studio MCTV. Ya, alhamdulillah Mbak Rini sudah tersedia mengundang saya ke sini. Iya. Nah, Mas Aam, Iya, Mbak. ngomong-ngomong ini tinggal di mana, Mas? Oh, saya tinggal di Namdong, Incheon, Mbak. Incheon, Oh, berarti iya. deket dong dengan Studio MCP TV. Ya, kalau nggak salah itu kira-kira ya 2 km, Mbak. Gimana dengan MGP TV Rinso, acara Rinso ini, Mas? Oh, alhamdulillah begini, Mbak. Awalnya itu saya itu pernah waktu yang nggak sengaja sih klik di YouTube itu kok ada MGP TV Incheon. Wah, dan bikin saya tuh di Incheon kok ada begini, kok saya nggak tahu. Terus dan saya juga bilang begini, oh kapan ya kira-kira saya tuh bisa ada di sini. Oh ternyata Mbak, itu kejadian juga. Oh ya, Mas Aam, ini yang saya tahu ini selain bekerja, Anda punya kesibukan lain itu, Mas. Oh begitu. Jadi sebenarnya begini Mbak ya, ini mau sedikit bongkar rahasia gitu Mbak ya. Harus dong, Oh, kita begitu. juga kan pengen tahu apa itu rahasianya, Mas. Jadi mungkin ini dikatakan juga sebagai samping saja Mbak, tapi kalau bagi saya itu malah sebagai pokoknya. Jadi kita tuh di sini bekerja untuk mencari nafkah lah. Nanti kita itu juga ada suatu program di mana nanti kita waktu pulang itu nggak nganggur lagi Mbak. Wah, Begitu. bagus ya. Saya ingin mengucap yang satu ini nih, Mas. Yang Anda mana ini, punya kesampingan selain kerja di pabrik itu, yang ingin saya tanyakan itu apa sih, Mas? Biar teman-teman juga tahu. Oh gitu. Jadi sebenarnya begini Mbak, ini saya tuh bukan bekerja sih, saya adalah sebagai member dari DFI, atau Duta Future Internasional, dengan produk unggulnya itu DBS Mbak ya, Duta Business School. Jadi kita itu di sini tuh dididik supaya bagaimana bisa sekolah secara online untuk masa depan kita. Oh, Jadi gitu. Apa tadi? DPS, Mas? DBS, Duta DBS? Business School. Oh gitu. Jadi kita tuh belajar secara online. Jadi kita DBS pemirsa, pernah dengar nggak pemirsa DBS? kayaknya kalau pemirsa tuh sudah aktif dalam online tuh pasti tahu Mbak. Pasti tahu. Soalnya itu sudah merambah dari mana ya? Ini kan produk asli putraan bangsa. Jadi sudah merambah di Singapura, Taiwan, Malaysia, Korea, Jepang, bahkan sampai di Arab Saudi Mbak. Wah, sudah berbagai negara ya, Mas Iya, ya? tergantung kita DBS. koneksinya gitu sama teman gimana. Saya gitu. pikir itu DBS bukannya dalam bayangan sementara gitu, Mas. Ah, bukan. Selingkuhan kan? Wah, Mbak terlalu mengada-ada Oh, gitu. aja ini. Oh iya, Mas. Aduh, DBS singkatan dari? Duta Business School Mbak. Wah, keren. Itu bergerak di bidang apa ya, Mas? Kalau itu bergeraknya aslinya itu di bidang Mbak, entrepreneur. Jadi untuk saat ini tuh kita produk unggulannya pada pulsa. Kenapa kok pulsa? Ya maaf sekali, ini kalau di Indonesia itu dari jutaan penduduk itu mungkin cuma satu saja orang yang mempunyai satu HP Mbak. Bahkan tuh kalau saya survei itu sudah mempunyai 2 HP. Jadi HP itu kalau kita gunakan secara sia-sia cuma buat telepon saja itu kan mubazir. Bagaimana kita tuh berpikir supaya HP tersebut bisa mendatangkan uang Mbak, begitu. Wah, iya. Wah, gimana caranya itu, Mas? Jadi begini, kita itu bergerak di kegiatan pulsa Mbak. Jadi prinsip saya itu begini, jadi kita tuh mendidik bagaimana orang itu berwirausaha. Jadi contoh ya, contoh kita punya adik. Jadi punya adik tuh kan otomatis kan sekolah. Jadi kan sekolah itu memerlukan dan istilahnya itu bergaul dan banyak orang. Nah dari satu figur itu kita gunakan. Jadi dengan orang yang banyak itu bagaimana dia menghasilkan. Jadi kita bekali satu server HP, maka teman-teman atau siapa itu akan menghubungi dia. Dan mungkin saja maaf begini, orang bilang kok jualan pulsa itu kecil Mas, kan gitu. Kecil untungnya paling cuma 500 perak. Oh iya memang. Jadi kalau dalam berbisnis, dari bapak besar guru saya itu bilang begini, bisnis itu ada satu kategori apa itu marginnya kecil tapi profitnya besar. Jadi
intinya itu untungnya kecil, tetapi volume terjadi transaksi itu besar. Kenapa? Karena terjangkau dari lapisan masyarakat, Mbak. Jadi gitu. dari kalangan Jadi dari berbagai kalangan bisa. ikut Jadi gitu ya. pulsa itu di negara maju aja, Mbak. Contoh di Korea, berapa majunya semua pasti pakai pulsa, Mbak. Jadi iya, betul. sangat terjangkau sekali. Bahkan sampai 5.000 saja, Mbak. 5.000 rupiah kan buat ngopi aja mungkin di warung, maaf ini kan sudah sekian udah habis. Tapi kalau pulsa, Mbak, kan semua orang pakai. Jadi dari kecil sampai dewasa begitu, Iya, Mbak. selain kita bisa nelpon juga bisa berbisnis gitu Ah, ya, Mas, ya. betul, gitu. Mbak. Bisnis pribadi. Kalau berbagai kalangan boleh ikut, saya boleh ikut nggak, Mas? Wah, tentunya. Oh gitu, wah ikut dong saya, Mas. Oh, bisa nanti saya uruskan nanti pokoknya. Oh, gitu, wah keren sekali. Terus selama Anda menjalankan kegiatan di pabrik, kok bisa menjalankan bisnis sampingan itu gimana caranya? Oh, tipsnya begini, Mbak. Jadi saya itu on time kerja tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Dan nanti tuh setelah sampai jam itu kita tuh pulang ke rumah, kita masak-masak atau persiapkan diri atau kita mandi 1 jam mungkin, Mbak lah. Dari jam 10 sampai jam 12 kita main Facebook. Maaf ini ya. Jadi dalam pikiran saya sama-sama menggunakan media online, media jejaring sosial. Kita cuma update, maaf ini bukan kok mengpublikasikan atau istilahnya bagaimana mengblokir orang itu main sia-sia, enggak, cuma dalam pikiran kita ini bagaimana kita menggunakan situs itu secara berguna. Jadi daripada kita ngobrol ngalor ngidul, ya, kita gunakan untuk tahu tujuannya kemana, nah, sesuatu yang bermanfaat gitu ya pemirsa, dengerin tuh pemirsa. Pemirsa, sebelum kita mengucek informasi dari Mas Aam, kita akan ikuti iklan yang satu ini. Tetap bersama Rinso, Rini, So. Pemirsa, kita lanjut kembali yaitu mengucek Mas Aam ini. Dan pemirsa yang penasaran dengan Mas Aam, tetap di tempat bersama MGP TV di acara Rinso, Rini, So. Nah pemirsa, ini Mas Aam akan kita cek kembali. Nah Mas Aam, tadi kita ngobrol sampai bisnis sampingan Anda ya, Mas ya. Betul. Terus untuk Anda sendiri kerja di pabrik apa itu, Mas? Kalau saya tuh sekarang kerja di pabrik peleburan perak, Mbak ya. Wah, membuat apa itu, Mas? Jadi ya kayak semua barang perhiasan yang dari perak, bisa dengan medali, bisa alat-alat itu elektronik, bisa juga perhiasan yang pokoknya itu bahan dasarnya dari perak. Jadi gitu. Dari perak. Untuk karyawannya semuanya laki-laki? Oh, laki-laki, Mbak, semuanya itu karena kerjanya kan untuk dalam ruangan saya tuh panas banget, Mbak. Jadi kalau perempuan tuh kayak kira tuh nggak bisa. Cuman kalau waktu untuk komsanya itu ada cewek sih, tapi ya cuma itu mungkin tuh yang bisa teliti untuk komsanya begitu. Gitu. Untuk orang Indonesianya sendiri di situ berapa orang? Alhamdulillah tempat saya tuh bisa 8 orang, Mbak. Jadi tergolong juga dalam kategori yang banyak karena ya mungkin dari situasi jadi pabrik saya itu antara orang asing dan Korea itu bedanya tipis. Jadi kebebasan untuk melakukan tindakan tuh agak diberi. Jadi kita nggak terkekang atau apa tuh nggak ada. Jadi pabriknya cukup perhatian ya, iya, Mas ya, dengan ini ya. Apalagi kalau waktu kita melakukan sesuatu, Mbak. Jadi orang Korea itu tahu jam segini kita ngapain, waktunya mungkin luhur atau asal mereka tahu. Jadi jam 4 kok nggak ada, oh pasti di sana itu. Jadi mereka tuh udah tahu dan diam aja, Mbak. Bahkan sajang limnya itu memberikan tuh sajadah, Mbak. Oh, maksudnya untuk berdoa bagi orang yang ingin berdoa menurut kerjaan masing-masing begitu. Begitu, betul, Mbak. Jadi begitu. mereka rasanya di situ mereka itu. Bagus. Nah, untuk orang asingnya ini banyak dari negara Indonesia terbanyak atau ada negara lain? Kalau itu orang kita semua, Mbak. Jadi orang Indonesia semua itu 8 orang. Gitu. Alhamdulillah begitu. Jadi merasa sama saudara sendiri ya, Mas? Ya, seperti kita itu sebagai kegiatan keluarga yang utuh gitu lah, Mbak. Jadi nggak semangat tanggung gitu ya, Mas ya? Betul sekali, Mbak. Terus kalau di sini kan ada belajar gratis, terus apalagi itu semua gratis gitu. Terus Mas Aam sendiri gimana itu, mengikuti pelajaran itu atau enggak? Alhamdulillah dulu sebelum saya setahun yang lalu kayak nggak sih, Mbak, itu saya sempat itu sekolah di IFC, Incheon Fresh Center itu. Alhamdulillah itu dari cuma tinggal dasar doang. Cuma kan setelah itu karena mungkin kalau hari Minggu itu saya tuh banyak aktivitas, Mas. Jadi
kesana kesini, jadi nggak sempat lagi, nggak sempat lagi terusin gitu. Itu IFC itu di Incheon ya Mas ya? Oh iya Mbak, itu kalau dalam penilaian saya itu sangat mendukung sekali Mbak bagi tenaga kerja yang ada di Korea, terutama di wilayah Korea Incheon Mbak ya. Kenapa? Soalnya itu dari kita pembekalan, dari kita itu istilahnya itu melindungi, dan istilahnya itu kalau ada apapun masalah itu benar-benar diusahakan Mbak dari situ itu gitu FC ya. itu betul. Nah, untuk teman-teman yang ada di sekitar Incheon, yaitu ada IFC, yaitu di Incheon yang menyediakan berbagai keterampilan, yang ingin berminat silakan datang ke IFC ya, betul ya Mas Am ya. Betul Mbak. Nah, selain bahasa ada apa aja itu Mas di IFC? Kalau yang saya tahu itu untuk pembelajaran itu ada bahasa, ada itu komputer tahap dasar, yang sekarang itu ada juga sampai pada Photoshop, dan juga lagi ada pelayanan kesehatan atau istilah itu pendidikan, dan lain juga untuk rekreasi Mbak. Jadi mungkin dari pihak IFC itu menyediakan atau memfasilitasi bagi tenaga kerja itu supaya dia itu bisa memaksimalkan waktu yang ada di Korea ini Mbak. Oh, selain belajar juga diajak rekreasi ya Mas? Iya Mbak, jadi wah, asik banget. Gratis semua Mas? Gratis tuh Mbak. Wah, Jadi rugi enak sebenarnya banget. mereka itu kalau nggak gitu. tahu begitu. Wah, iya nih pemirsa, di Indo nggak ada yang gratis loh pemirsa. Di gratis, jalan-jalan gratis, belajar juga gratis. Ayo semua nih. Oh ya Mas Am, tadi sudah belajar, sudah bekerja, sudah apalagi dengan bisnis sampingan, nah kayak gitu. Terus dengan apa penghasilan dari pabrik sendiri, terus dibandingkan dengan sampingannya itu gimana itu Mas? Ya kalau dinilai rupiah kan ya terpaut besar Mbak, jadi masih besar yang di pabrik. Cuma kan ini karena segmen itu kan dari uang kita, jadi kayak perbandingannya 8:1. Oh gitu ya, lebih banyak ya Mas ya. Lebih banyak di Wah. pabriknya. Oh gitu. Jadi gini ya pemirsa yang ingin punya banyak uang harus kayak Mas Am dong, punya samping kanan kiri gitu. Sebenarnya nggak begitu juga Mbak. Terus gimana dong Mas, kasih tahu dong teman-teman yang belum tahu nih gimana sih berbisnis yang sukses gitu. Jadi kalau untuk berbisnis itu dari, maaf ini saya ngopi dari Kim itu, Kim itu juga kebetulan sebagai komisarisnya Mbak. Jadi ini benar-benar syariah, menurut hukum agama itu halal. Jadi kita tuh pertama tuh harus ada niat. Jadi kita tuh kalau mau berusaha itu adalah sebagian dari menyempurnakan ikhtiar. Bahwasanya kan Allah kan sudah berfirman kan, innallaha ala yughayyiru ala biqaumin wala yughayyiru ala bi anfusihim. Nah itu artinya itu Allah itu tidak akan merubah Mbak nasib kaum itu kalau itu tidak berusaha merubahnya. Jadi iya, bukan itu termasuk dalam orang Islam atau apa tuh enggak. Jadi maaf ini kaum, jadi semua saja kalau dia mau berusaha itu pasti bisa. Tapi kebanyakan kebanyakan orang itu ya kadang-kadang itu asal babe gua kaya, mungkin bapak gua masih begini, ya, jadi sebenarnya itu coba minta gitu ya. Sebenarnya begitu, jangan lupa pemirsa. sebenarnya itu semua itu dari awal dari bawah Mbak. Jadi kalau saya pernah rasakan tuh, mungkin yang pernah saya alami itu saya juga pernah menderita sama dengan mereka Mbak. Oh, gitu Bahkan ya. dulu tuh waktu masih waktu bapaknya saya tuh dihina, diejek kemana kemari, wah kamu dapatnya berapa, tapi karena ya menurut tadi Hakim itu karena berusaha itu adalah penyempurnaan ikhtiar, jadi itu kita lillahi ta'ala aja Mbak, begitu misalnya. Iya, jadi kita menjalannya itu dengan ikhlas, Dengan dengan ikhlas, senang hati betul, Mbak, gitu betul. ya. Jadi nggak merasa terbebani gitu ya pemirsa. Nah, betul. pemirsa bagi yang susah gitu cari kerjaan gitu, mendingan ikut Mas Aman sudah. Oke. Pokoknya brand DBS lah tetap sukses gitu. Tetap sukses Ya. gitu. Oh ya, untuk ini apa namanya Mas Am ini kan tinggal di Incheon, terus dekat dengan IFC begitu. Terus kira-kira dari teman-teman sendiri gitu gimana itu responnya dari apa bisnis sampingan ini Mas? Kalau dari IFC itu alhamdulillah satu pabrik tuh kayaknya mendukung Mbak. Jadi dalam istilah waktu senggang mereka, waktu luang mereka tuh ya entah nggak berbarengan karena bertanya kan berbeda-beda. Jadi mereka tuh rajin Mbak. Kalau untuk bisa sampingan itu mungkin ada pandangan berbeda. Jadi kalau mungkin dalam pepatah itu banyak jalan menuju Roma kan Mbak. Jadi nggak selalu saya itu diikuti, cuma kan saya itu memberi sebuah informasi bagaimana supaya kita itu melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk masa depan kita. Jadi ya kalau saya informasikan itu bagus
dan mereka akan terbuka, ya silahkan dan monggo begitu. Jadi kalau mungkin mereka ada suatu hal yang lain atau mungkin dari pendidikan lebih baik, ya silahkan. Jadi saya tuh di sini cuma sebatas memberikan informasi dan mengajak bagaimana kita baiknya untuk selalu berusaha gitu aja. Jadi gitu. saling tolong menolong gitu aja. Terus untuk ininya syaratnya apa aja sih biar pemirsa yang ingin berminat gitu, kira-kira apa sih syaratnya, terus gimana sih sistemnya gitu? Jadi syaratnya itu mudah sih, asalkan orang itu warga negara Indonesia gitu aja. Gitu. Ada niat dan kemauan gitu iya, aja sudah Mbak. Jadi kan kita Tapi ini tadi katanya sudah internasional Mas, kenapa harus orang Indonesia aja itu, apa alasannya? Kan begini, soalnya itu kan kalau ini kan produk asli bangsa Indonesia Mbak, jadi kan kita tuh dikembangkan, kita tuh mengembangkan di luar negeri. Jadi kan itu ada hak ahli waris Mbak ya. Jadi untuk sementara ini yang saya katakan itu, jadi orang Indonesia yang dimanapun itu bekerja itu mengembangkan ini. Kayak misalkan begini contoh, orang itu membuat kerupuk kan ya. Kerupuk itu kan asli Indonesia. Contoh ya. Jadi biarpun mereka merantau di Malaysia, di Taiwan, mereka tuh memasakkan kerupuk. Tapi orang Taiwan kan nggak pernah bisa buat kerupuk. Betul nggak Mbak? Oh gitu ya. Iya, begitu. Gitu. Ini untuk meyakinkan bisnis ini itu ada nggak lembaga tertentu gitu supaya orang yang baru itu yakin, oh ini bisnis itu memang menjanjikan, oh ini bagus gitu. Oh gitu, ada Mbak. Jadi kita tuh lembaga tuh mungkin di Indonesia sudah terbesar di semua cabang di daerah itu ada. Bahkan tuh tahun kemarin itu sudah mencapai disiarkan dari TVRI Aceh sampai TVRI Jawa Barat. Dan di acara ini, di Kick Andy, di acara Metro TV sudah diliput dalam acara yang resmi. Jadi bahkan kalau kita berpikir secara normal itu Hakim sebagai Dewan Komisarisnya, terus dari Bank BNI pun juga mudah melakukan kerjasama. Jadi Pro SL pun sudah melakukan kerjasama, bahkan bagi member DBS itu bisa gratis telepon untuk sama anggota DBS Mbak. Wah, jadi klik aja di www.dutafuture.co.id, itu semua tampak di situ Mbak. Jadi semua program, semua usaha itu dibahas di situ. Jadi kita tuh intinya cuma memberikan sebuah solusi bagaimana menerapkan usaha dan teori. Jadi entah apa itu nanti golongan usahanya itu di situ ada semua Mbak. Jadi begitu. Jadi cukup jelas, cukup konkret ya Mas ya. Dari situ nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu untuk ikut di bisnis ini ya, pemirsa. Nah pemirsa, ini adalah TKI Teladan yang datang ke MGP TV, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan Mas Aam yang telah berbisnis sampingan ini, jangan khawatir. Oh ya Mas Aam, di sini udah berapa tahun? 3 tahun ya Mas ya? Betul Mbak. Gitu. Kapan pulangnya ini? Ya insya Allah ini kalau pulang ya tahun-tahun ini aja Mbak. Tahun-tahun ini? 3 tahun ini habis kontrak atau gimana? Ya habis, sudah nggak apa-apa Mbak. Nanti saya ikhlas saja pulang hari ini. Oh gitu. Karena sudah berbisnis ya Mas ya? Ya mungkin ada hal lain Mbak, jadi ya mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi. Sebenarnya saya tuh juga cinta sama Korea sih Mbak. Mungkin gitu. bisa dibilang tuh Korea tuh tanah lahir saya kedua Mbak. Jadi setelah Indonesia saya tuh cinta banget sama Korea. Kenapa itu? Jadi kalau menurut dalam pemikiran saya pribadi Mbak, jadi maaf ini bukan kok saya nggak cinta Indonesia, enggak. Jadi kalau di Korea tuh maaf, itu semua itu serba mudah. Jadi dari pelayan pemerintah, transportasi, semua itu serba mudah. Contoh aja di rumah. Jadi kalau kita ngurus apa-apa gitu ya, mesti pergi ke sana minta uang lagi, pergi ke sini minta uang. Kalau di Korea enggak Mbak, kita ngurus Kominhyungkim kita sudah, kita pergi ke kantornya, nyodorin itu sudah jadi. Cukup. Betul Mbak. Terus pelayanan publik itu sangat memuaskan sekali Mbak. Jadi nggak ada apakah itu pemajakan, apakah itu pungutan liar atau apa. Pokoknya kalau menurut saya itu memang itu sebagai negara yang contoh ditiru lah Mbak. Dan mungkin kalau saya pernah baca di Yahoo itu, Korea itu termasuk 10 kota teraman di dunia setelah di Singapura, dan kalau sekarang di Seoul itu termasuk dalam kota teraman di dunia Mbak. Oh gitu. Kenapa? Gimana kalau Mas Aam itu setelah pulang gitu terus meniru gaya Korea gitu supaya aman, bersih seperti di Korea ini tuh gimana Mas? Wah kalau itu kayaknya berat bukan ya, Mas, ya? bukan dalam kategori saya, soalnya itu termasuk dalam kategori Mbak, istilahnya dalam urusan negara Mbak. Jadi kita tuh cuma
bagaimana kalau di Korea itu mencontoh orang Korea itu bekerja bagaimana, sifat baik orang Korea itu bagaimana, dan istilah itu semangat itu lah itu gitu, aja yang orang dibawa ke Indonesia ya itu Mas aja, ya. pokoknya hal baiknya saja yang Gitu. kita upload dari Korea itu dibawa ke rumah. Gitu. Aja. Jadi Anda merasa itu dong bangga menjadi devisa negara Indonesia datang ke Korea ini, Bangga, seneng Mbak. dong ya. Bangga, Mbak, betul. Gitu. Masih menjadi negara banggaan untuk devisa kita, Mas? Ya mungkin masih. Masih. Oh gitu, karena semua serba mudah, semua serba bagus ya Mas ya, yang betul. patut ditiru Patut untuk ditiru. di negara kita. Tapi kayaknya di negara kita itu agak susah gitu ya Mas ya. Ya maaf, ini bukan kok saya nggak cerita, bukan, cuma ini memang ada perbedaan antara Indonesia dan Korea gitu. betul. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Aam sudah memberi banyak informasi untuk teman-teman kita TKI yang ada di Korea, dan mungkin kita akan bertemu lagi di suatu kesempatan yang akan datang. Dan untuk terakhir, pesan Anda untuk teman-teman itu sampaikan. Oh. Untuk para teman-teman yang TKI yang ada di Korea, ini saya cuma pesan, giatlah dalam segala usaha, berdoalah dan selalu berikhtiarlah. Jadi kalau kita itu di sini kita mungkin sebagai karyawan ya, mungkin usahakan nanti pulang kita sebagai seorang sajanim gitu aja. Keren pemirsa. Ya, terima kasih banyak, dan terakhir ya, salam MGB TV.